Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Bapak, selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMK Swasta Trikarya Sunggal di pertemuan yang ke-8. Anak-anak Bapak, di pertemuan yang ke-8 ini kita masih membahas sama seperti pertemuan yang telah lalu, yaitu pertemuan ke-7. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, marilah kita membaca doa mau belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama seperti yang kemarin, kita masih mempelajari tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah kita mempelajari pelajaran ini, kamu bisa menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai ijtihad, sebagai pedoman hidup. Jadi dalam melaksanakan proses kehidupan, kita jadikan Al-Quran dan Al-Hadis dan ijtihad para ulama sebagai pedoman kita hidup. Dalam melaksanakan apapun, dalam melangkah, dalam berjalan, memutuskan, kita jadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Kita jadikan ijtihad para ulama sebagai dasar hukum kita dalam bertindak. Memahami Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, pengertian hadis. Minggu kemarin kita mempelajari tentang Al-Quran. Sekarang kita hadisnya. Hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi segala ucapan dan perkataan, perbuatan, tingkah laku, itulah dia. Hadis terdiri atas beberapa bagian, yakni kita akan membahas tentang sanad, yaitu sekelompok orang atau seorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kita sekarang ini. Dan matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah. Rawi, yaitu orang meriwayatkan hadis, orang yang meriwayatkan hadis. Selanjutnya adalah kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Hadis atau sunnah berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Jadi ada sesuatu hukum yang terkadang tidak dibahas atau tidak dituliskan dalam Al-Quran, maka kita menjadikan dasar hukumnya apa? Adalah hadisnya. Dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 80, barang siapa menaati Rasul Muhammad SAW, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa berpaling darinya, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Jadi pada saat sesuatu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, maka kita harus mengambilnya di dalam hadis. Kandungan Al-Quran, hukum Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat Al-Quran dalam 3 bagian, yaitu akidah atau keimanan, syariah atau ibadah, akhlak dan budi pekerti. Ini yang telah Bapak sampaikan yang di minggu lalu. Sengaja Bapak buat kembali agar kita lebih paham mengenai tentang hukum, dasar hukum kita sebagai seorang muslim yang kita ambil dalam Al-Quran dan hadis. Baiklah anak-anak, demikianlah video pembelajaran yang Bapak sampaikan. Bapak menyadari apa yang Bapak sampaikan terlalu singkat, di mana
Bapak hanya membacakan teks-teks yang ada di layar kamu, dan Bapak sangat berharap kamu bisa mencari sumber-sumber yang lain dan mempelajari di media-media yang lain, dan nantinya kamu akan lebih paham. Demikianlah, dan sebelum kita tutup proses pembelajaran kali ini, marilah kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.